Persija memang luar biasa. Meski tak punya striker, tapi Thomas Doll mengakalinya dengan cara mengandalkan para pemain mungil yang kencang di lini depan. Saya akan ceritakan soal ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Persija Jakarta menjadi satu-satunya tim di Liga 1 yang memiliki striker asing yang minim. Persija Jakarta memang tidak memenuhi kuota 6 pemain asing, 5 non-ASEAN dan 1 ASEAN di bursa transfer musim ini. Saya tidak tahu penyebabnya, tapi imbas dari kurang sigapnya Persija menyebabkan Persija saat ini tidak punya striker. Ada striker tapi cuma satu, yaitu Aji Kusuma, pemain lokal yang secara teknis ataupun jumlah gol belum bisa diandalkan betul. Persija sebenarnya memulai musim ini dengan harapan bisa mendatangkan pemain-pemain bagus. Banyak rumor yang dikaitkan dengan Persija. Beberapa bintang dikaitkan dengan Persija. Tapi ternyata yang didatangkan Marco Simic. Pemain senior, striker yang sudah cukup berumur, tapi ketajamannya masih bagus. Itu tidak masalah sih buat saya ya. Tapi saat Simic belum apa-apa cedera betis dan membuat dia harus absen dan pulang ke Serbia, absen kurang lebih 6 pekan. Nah, ini menjadi masalah. Kalau dilihat dari nama besar Persija, harusnya Persija bisa dengan mudah dengan mencari striker ya. Cuman yang saya lihat, Thomas Doll sebagai arsitek tim punya taste yang mungkin berbeda dibandingkan pelatih Liga 1 lainnya ya. Saya yakin bahwa yang melamar ke Persija itu striker-striker Latin ya, Amerika Latin, dan mungkin tidak masuk dalam selera Persija ya. Persija musim lalu cukup dikecewakan oleh kualitas pemain asingnya. 3 pemain asing harus didepak langsung ya. Ada Hanno Behrens, Kremenchik, dan juga pemain Iran. Saya lupa lagi namanya. Ketiganya harus dilepas karena berbagai macam alasan. Kremenchik tidak produktif. Hanno Behrens kesulitan beradaptasi dengan cuaca, dan juga pemain Bahrain lebih banyak cedera, padahal cukup bagus sebenarnya. Dia pemain timnas Bahrain, tapi tidak berlanjut di Persija. Nah, kembali ke selera Thomas Doll, sepertinya pelatih asal Jerman ini memang lebih suka yang Eropa. Tapi di bursa transfer, pemain Eropa yang bagus mungkin mahal-mahal ya. Tapi kalau dilihat dari komposisi striker di Liga 1 memang didominasi oleh pemain-pemain Amerika Latin. Arema FC misalnya ada Gustavo Almeida, Longolingoy, lalu Barito Putra, Dewa United, Alex Martin. Rata-rata punya 1 atau 2 striker asing. Memang sih kalau dilihat dari pembinaan jangka panjang timnas Indonesia ini buruk ya, karena ya terbukti STY juga kesulitan mencari striker bagus. Itu karena memang klub-klub Liga 1 mengandalkan pemain asing. Tapi tidak bisa disalahkan juga ya, di era industrialisasi sepak bola
semua tim pengen pemain bagus, dan mungkin pemain asing, striker asing lebih bagus dari striker lokal yang ada. Jadi sebenarnya kalau dugaan saya ya, kalau Thomas Doll mau dengan pemain Latin sih memang banyak sih ya menurut saya, dan banyak yang bagus, tapi mungkin dia lebih suka yang Eropa. Nah, kembali ke masalah Persija soal tanpa striker, akhirnya Thomas Doll bersiasat dengan kondisi ini. Saat lawan Persebaya, dia mensiasati kondisi tanpa striker dengan mengandalkan 3 gelandang, 3 penyerang, atau 3 winger cepat. Rico, Rio Matsumura, dan Witan Sulaiman. Trio RRW aja ya disebut ya. Nah, Thomas Doll mengakali tidak adanya pemain asing dengan trio RRW ini. Hasilnya cukup bagus menurut saya. Persija lebih dominan saat menyerang. Yang perlu diasah menurut saya yaitu finishing saja. Dan Rio Matsumura mencetak gol keduanya setelah di laga melawan Persita. Dia mengenai tiang ya, melebar. Saat ini dia lebih akurat. Nah, menurut saya ini hanya masalah waktu saja. 3 penyerang ini harus diasah ketajamannya, karena kali ini mereka akan menjadi pencetak gol untuk Persija. Setidaknya 6 pekan ke depan kalau sesuai prediksi ya. Cara Thomas Doll ini mengingatkan saya kepada Spanyol di Piala Eropa 2012 saat pelatih Vicente Del Bosque juga tidak punya striker yang bagus. Mungkin dia melihat di Spanyol kurang ada nomor 9 yang bagus setelah era Fernando Torres. Dia pun mengandalkan Cesc Fabregas sebagai striker palsu atau false nine istilahnya itu ya. Nah, di Persija ada Witan yang memainkan peran false nine atau striker palsu. Saat melawan Persebaya saya melihat bahwa peran ini dijalankan dengan baik. Nah, yang perlu dilakukan Persija saat ini yaitu mengasah ketajaman trio RRW ini. Ini yang menjadi tugas atau PR ya. Yang menjadi masalah memang trio RRW ini memang tidak tinggi-tinggi ya, bungil semua, dan terpaksa ya mengandalkan terobosan-terobosan, kecuali ya kalau ada bola berada di ruang kosong dan sempat menyundul bisa saja sih. Tapi kan biasanya pertahanan lawan, apalagi lawan PSM yang tinggi-tinggi ya, pasti dijaga dengan keras. Maka saat melawan Persibaya, Persija menguasai lini tengah. Bahkan Rizky Ridho aja bisa maju ke depan dan punya shot on goal. Ini sah-sah saja menurut saya diterapkan di kondisi darurat Persija yang tidak punya striker. Tanpa meremehkan Aji Kusuma, saya melihat Mbak Aji Kusuma memang belum bisa diandalkan betul. Beberapa kali saya melihat saat melawan Persita dia lebih sering kehilangan bola atau terperangkap offside. Dan ini tentu dianalisa betul oleh Thomas Doll. Jadi apa yang dilakukan Thomas Doll saat ini sudah benar dan bisa digunakan asal tidak sampai akhir musim ya. Karena seperti Spanyol juga, false nine pakai turnamen di Piala Eropa yang main maksimal 7 kali. Ini juga diharapkan bisa dipakai oleh Persija di
6 atau 7 laga ke depan yang tentunya sangat menantang. Dan apa yang dilakukan Persija saat melawan Persebaya sudah sangat bagus. Persija menguasai lini serang. Istilahnya apa? Overload ya. Di lini pertahanan lawan sudah overload. Jadi saat menyerang itu bisa 4 orang, 5 orang di depan. Dan ini menciptakan peluang lebih banyak. Ciptakan ruang atau space dan kesempatan lebih banyak, meskipun ini harus diimbangi dengan transisi yang cepat karena lawan bisa saja memberi counter attack yang berbahaya. Nah, apakah trio RRW akan sukses? Kalau melihat jejak Thomas Doll, saya yakin bisa, karena Thomas Doll adalah pelatih berpengalaman dibandingkan Liga 1 lainnya. Thomas Doll malah suka memaksimalkan pemain muda Indonesia. Ini bagus. Dan mungkin next dia bisa jadi pelatih timnas Indonesia ya. Karena dia care dengan pemain Indonesia. Dan tentunya ke depan juga Aji Kusuma diharapkan bisa lebih banyak mencetak gol ya, agar bisa mendapatkan kepercayaan lebih dari Thomas Doll. Apakah Persija bisa survive dengan kondisi ini? Kita tunggu di pertandingan berikutnya. Yang pasti saya punya keyakinan karena kualitas kepelatihan Thomas Doll yang sudah lama berkecimpung di sepak bola. Bukan lokal tapi malah di level dunia ya, dengan Dortmund, Frankfurt, klub-klub Jerman, klub Arab juga pernah. Jadi pengalamannya besar dan pasti tahulah untuk mengatasi kondisi ini. Walaupun dia sempat kecewa juga mengapa tidak ada striker asing tambahan. Tapi dia tidak mengeluh dan mencari solusi. Inilah yang dibutuhkan oleh Persija di tengah minimnya pemain depan. Demikian teman-teman ulasan saya soal Persija, dan jumpa lagi di ulasan-ulasan lainnya dalam beberapa hari ke depan. Terima kasih dan salam olahraga.